Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Umum PSSI yang kemarin baru saja terpilih yakni Pak Erick Thohir, sekaligus beliau ini kan juga masih menjabat sebagai Menteri BUMN di kabinetnya Presiden Jokowi. Nah, beberapa waktu yang lalu Pak Erick Thohir ini mengeluarkan statement dan pengumuman yang kurang lebih isinya itu akan menjamin keamanan timnas Israel yang akan datang ke Indonesia selama Piala Dunia U20 berlangsung. Karena menurut Pak Erick Thohir, jaminan keamanan tersebut itu sudah menjadi tanggung jawab Indonesia sebagai tuan rumah, kata Pak Erick Thohir. Jaminan keamanan dan sambutan kepada timnas Israel tersebut, kata Erick Thohir, sudah menjadi tanggung jawab Indonesia sebagai tuan rumah. Dan Menteri Erick Thohir berharap hal tersebut tidak dikaitkan dengan kondisi politik, karena Indonesia sendiri memang memiliki beberapa rencana untuk mengajukan diri sebagai tuan rumah event-event besar seperti ini. Kurang lebih begitulah harapan Pak Erick Thohir, yaitu Indonesia nanti mau saja menerima kedatangan para timnas Israel ini ke Indonesia. Tapi faktanya tidak semua orang setuju kan dengan pernyataan dan permintaan itu. Contohnya saja ketika berita ini dirilis di sosial media, mayoritas komen para netizen itu beragam dan cenderung tidak bisa menerima. Ada yang berkomentar harusnya Pak Erick Thohir lebih memprioritaskan para korban tragedi kebakaran Depo Pertamina kemarin, yang mana ini kan juga menjadi tanggung jawab Pak Erick Thohir sebagai Menteri BUMN. Kemudian ada juga yang berkomentar kalau mereka menolak keras kedatangan timnas Israel karena dianggap sebagai negara perompak yang keji dan penjahat kemanusiaan. Bahkan ada juga yang membacakan teks Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Jadi atas dasar undang-undang yang kita anut di negara Republik Indonesia inilah, itu jelas mengatakan bahwa sangat menentang segala macam bentuk penjajahan. Dalam hal ini diorientasikan bahwa Israel lah yang layak menyandang gelar negara penjajah tersebut di zaman ini. Oleh karena itu harus ditolak kedatangannya di Indonesia. Pokoknya beragamlah komentar yang dilayangkan oleh para netizen menyikapi pernyataan dari Erick Thohir tersebut. Nah, lalu selanjutnya ketika ada gejolak seperti ini, bagaimanakah kita seharusnya bersikap? Dinasihatkan oleh para ulama bahwa di dalam Al-Quran secara garis besar ada beberapa sifat buruk umat Yahudi yang memang Allah buka agar bisa diketahui oleh umat Islam. Di antaranya adalah seperti yang pertama, umat Yahudi itu terkenal sangat suka mendustakan nikmat Allah. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat ke-47, Allah berfirman yang artinya, "Hai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku anugerahkan kepadamu, dan ingatlah pula bahwasanya aku telah melebihkan kamu atas segala umat." Nah, kemudian yang kedua, umat Yahudi juga dikenal suka menentang perintah Tuhan. Hal ini sebagaimana yang diterangkan di Quran surah Al-Baqarah ayat ke-55 yang artinya, "Dan ingatlah ketika kaum Yahudi berkata, 'Hai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan terang. Karena itu kamu disambar halilintar sedangkan kamu menyaksikannya.'" Quran surah Al-Baqarah ayat ke-55. Kemudian yang ketiga, umat Yahudi itu juga terkenal suka melanggar larangan Allah dan Rasul. Sikap buruk kaum Yahudi dan Bani Israel yakni suka melanggar larangan Allah dan Rasulnya itu tertulis di Al-Quran surah Al-Baqarah ayat ke-83 yang artinya, "Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, yaitu janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling." Kemudian yang keempat, orang-orang Yahudi itu juga terkenal suka berkhianat. Nah, sikap buruk kaum Yahudi Bani Israel lainnya ini terhadap bangsa lain maupun sesama Yahudi yakni suka berkhianat dengan janji mereka sendiri. Hal ini tertulis di Al-Quran surah Al-Baqarah ayat ke-84 yang artinya, "Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari kamu, yaitu kamu tidak akan menumpahkan darahmu atau membunuh orang, dan kamu tidak akan mengusir saudaramu sebangsa dari kampung halamanmu sendiri. Kemudian kamu berikrar akan memenuhi, sedangkan kamu mempersaksikannya." Nah, itulah tadi beberapa hal yang sudah sangat sering disampaikan oleh para ulama tentang sifat buruk kaum Yahudi yang juga sekaligus menjadi agama yang banyak dianut oleh warga Israel. Sehingga mungkin kebanyakan orang kita Indonesia yang mayoritas memeluk agama Islam, tentulah landasan berpikirnya itu tidak akan lepas dari apa yang dikatakan oleh Al-Quran dan hadis yang sudah menggambarkan secara mendetail tentang sifat buruk bangsa Yahudi.
Sehingga ketika Menteri Erick Thohir ini menyampaikan akan menyambut dan menjamin ketika timnas Israel mau datang ke Indonesia, maka sangat wajar jika muncul gejolak penolakan seperti ini. Karena perspektif masyarakat mayoritas di Indonesia yang muslim ini adalah masalah iman dan akidah dan solidaritas sesama muslim dengan negara Palestina yang saat ini sedang berkonflik dengan Israel. Lalu selanjutnya, menurut kalian gimana? Apakah Pak Menteri Erick Thohir ini sudah benar dan tidak bisa disalahkan juga karena memang jabatannya seperti itu? Atau memang ini dirasa kurang tepat? Karena kita mayoritas umat Islam di Indonesia sangat menentang dengan penjajahan Zionis Israel di Palestina. Dan tentu saja tidak setuju dengan kedatangan mereka ke Indonesia nantinya. Dan menurut pendapat kalian sendiri bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar, kita diskusi di sana.